Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ima Channel. Ini buat teman-teman atau parents yang bingung apakah tumbuh kembang anaknya sudah sesuai dengan usianya, ataukah kita lagi bingung ya, kira-kira akan kasih stimulasi seperti apa agar pertumbuhan anak-anak kita itu bisa optimal. Nah, ini saya rekomendasikan satu aplikasi yang wajib untuk parent semua miliki nih, bagi ibu yang baru saja melahirkan atau mungkin anaknya sudah agak dewasa di bawah 5 tahun. Ini aplikasi ini memang worth it dan sudah rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Aplikasi ini disebut Primaco. Nih, bagaimana cara instalasi penggunaannya? Mari kita ikuti video ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian atau yang membutuhkannya. Oke. Aplikasi Primaco ini bisa kalian unduh di App Store, di Android kalian atau di iCloud kalian. Primaco seperti ini ya bentuknya aplikasinya. Kemudian kalian masukkan melalui akun Facebook atau email pribadi ya teman-teman. Buat kalian yang belum punya akun, bisa langsung masukkan nama lengkap, kemudian email, dan juga kata sandi yang akan Anda gunakan di aplikasi ini. Nah, setelah kalian masukkan semuanya, kemudian kalian harus memverifikasinya lewat email kalian. Kemudian kita klik link ya, klik di email itu, nanti langsung masuk ke peramban. Nah, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini langsung berarti emailnya sudah terverifikasi. Tinggal kalian untuk login ke Primaco tadi. Nah, setelah kalian dapat email verifikasi nih, kalian langsung ke aplikasi Primaco untuk memasukkan data anak, nama anak, kemudian tanggal lahir, dan juga jenis kelamin. Jangan lupa untuk simpan datanya ya mams. Langkah selanjutnya yaitu kalian kembali ke data ya, isi pertumbuhan anak Anda, misalkan kayak berat badan, kemudian tinggi badan, dan juga lingkar kepala anak Anda. Nah, datanya ini dari mana? Data ini bisa sekalian ambil di Posyandu ketika penimbangan atau dari buku KIA mams kalian, juga dari ngukur sendiri. Misalkan kalau ibu-ibu di sini udah punya timbangan bayi atau timbangan anak sendiri dan juga punya meteran, teman-teman bisa untuk ngisi sendiri dari situ, ngukur sendiri ya. Kemudian simpan. Setelah kalian simpan, mams bisa melihat grafik pertumbuhannya ya, apakah sudah memenuhi gizi atau belum. Nah, sesudah itu ya bisa dilihat juga tinggi badan, lingkar kepala, dan lain-lain, apakah itu sudah memenuhi interpretasi atau belum. Kemudian ini kalian juga bisa lihat jadwal imunisasi sesuai dengan tanggal kelahiran anak mam semua di situ. Jadi untuk itu kan baru lahir ya, tadi saya ngisinya. Kemudian kita lihat interpretasinya dari grafik ini. Kalau berdasarkan grafik ini kita lihat ya mams, titiknya kita fokus pada titiknya. Kalau titiknya itu di bawah garis hijau artinya kurang memenuhi syarat.
Jadi kalau titiknya itu di atas garis hijau itu termasuk garis aman ya mams. Jadi grafik misalkan ini kan berat badan, grafik berat badan artinya kalau 3 kilo termasuk gizi kurang karena di bawah garis hijau. Nah kalau untuk ini tinggi badan ya, tinggi badan udah memenuhi syarat karena di atas garis hijau untuk tinggi badannya. Kemudian kita juga bisa lihat berat badan dan tinggi badan berat badan sesuai tinggi badannya, apakah itu perawakan pendek atau perawakan tinggi biasanya tuh. Nah ini adalah grafiknya. Ini kita lihat juga titiknya di mana. Titiknya ternyata ada di bawah garis merah. Oh berarti kalau beratnya 30 dan tingginya 52 berarti termasuk masih kurang ya, perawakannya normal gitu. Perawakannya masih normal tetapi di sini masih jauh dari garis hijau. Nya adalah indeks massa tubuh anak. Ini kita bisa lihat pada grafik selanjutnya sesuai usia ya, yang jelas kita lihat titiknya. Ternyata kalau beratnya 30 dan tingginya 52 untuk anak baru lahir itu indeks massa tubuhnya masih kurang ya. Dan selanjutnya yaitu lingkar kepala. Lingkar kepalanya sudah sesuai karena kita lihat titiknya di atas garis hijau. Dan mams sekalian, kita juga bisa melihat artikel-artikel ya. Kalau misalkan mams itu butuh tips atau informasi kesehatan tentang anak dan orang tua, ini juga ada untuk kesehatan remaja. Intinya di sini artikelnya itu sudah berdasarkan rekomendasi dokter anak dan ikatan dokter di seluruh Indonesia. Intinya artikelnya ini bisa banget dipercaya karena ini sudah rekomendasi dokter. Ini juga ada stimulasi untuk anak 0,3 bulan misalkan, atau untuk anak di usia selanjutnya misalkan. Ini juga bukan hanya gerak kasar, gerak halus, lengkap ya di sini. Jadi menurut saya aplikasi ini penting banget untuk mams sekalian kalau waktunya lengang atau lagi panik gitu ya, sedang menghadapi masalah dengan tumbuh kembang anak. Bisa banget kita lihat standarisasinya di sini karena ini sudah berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan kajian medisnya ya. Ini sampai usia 60 sampai 72 bulan mams. Ini untuk anak kita usianya sampai 60 sampai 72 bulan, lengkap banget. Nah, menurut saya ini memang wajib banget untuk kita juga rajin-rajin memasukkan data anak kita setiap bulan. Atau misalkan kalau kita butuh ilmu-ilmu yang bisa dipercaya, karena kan hari ini banyak sekali informasi hoax atau mitos tentang kesehatan anak dan tumbuh kembang anak yang beredar di lingkungan kita. Jadi menurut saya mending baca artikel dari Primaku ini. Ya demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel ini. Dan kalau misalkan mams sekalian ada rekomendasi, saya mau review aplikasi untuk tumbuh kembang anak yang lain, silahkan untuk komen di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.